Seburuk-buruk makhluk yang digambarkan dalam hadis itu adalah ulama. Ulama yang dikatakan sebagai ulama su'. Ulama yang tidak lagi mengajarkan tentang hakikat ibadah, tetapi lebih mengajarkan pada hal-hal yang fisik atau jasmani, hanya sebatas ritual-ritual. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Bertemu lagi dengan Combri Makrifat, pastinya dengan orean-orean seputar praktek agama. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki tahun 2025, memasuki tahun baru. Semoga tahun ini menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, sehingga kita tidak termasuk orang yang merugi sebagaimana disabdakan oleh Kanjeng Rasul. Topik atau bahasan yang mau kita bahas kali ini masih seputar akhir zaman, yakni tentang kondisi manusia yang hidup di akhir zaman, yang pastinya itu tidak jauh-jauh dari fitnah Dajjal, karena fitnah Dajjal saat ini sudah merajalela, sudah memasuki seluruh lini kehidupan. Banyak gambaran-gambaran yang telah digambarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Misalnya dalam hadis Baihaqi, bahwa disebutkan di situ akan datang suatu masa di mana Islam hanya tinggal nama, Al-Quran hanya tinggal tulisannya saja, masjid-masjid dibangun megah tetapi kosong daripada hidayah, dan juga yang paling miris adalah tentang penggambaran seburuk-buruk makhluk yang digambarkan dalam hadis itu adalah ulama. Ulama yang dikatakan sebagai ulama su'. Ulama yang tidak lagi mengajarkan tentang hakikat ibadah, tetapi lebih mengajarkan pada hal-hal yang bersifat fisik atau jasmani, hanya sebatas ritual-ritual. Misalnya sholat, orang diperintahkan sholat tetapi tidak diajarkan bagaimana cara agar sholat itu tersambung. Sementara orang yang sholatnya tidak tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diancam di dalam surat Al-Ma'un dengan neraka wel. Tetapi orang mengabaikan itu, orang mengerjakan sholat hanya sekedar untuk menggugurkan kewajibannya saja. Kemudian lagi tentang gambaran umat akhir zaman sekarang yang memandang sesuatu itu hanya dari satu sudut pandang saja. Itu tepat seperti penggambaran Dajjal yang telah digambarkan oleh orang-orang terdahulu, bahwa ia bermata satu. Padahal manusia itu kan sebenarnya dari dua unsur jasmani dan juga ruhani. Tetapi orang mengabaikan ruhani itu. Sekarang yang dipentingkan adalah ritual-ritual seremonial saja. Orang memandang atau menilai orang lain hanya dipandang dari sesuatu yang tampak, dari kekayaannya, dari pangkatnya, atau selanjutnya kerusakan dunia yang telah diakibatkan oleh fitnah atau sihir Dajjal itu adalah tentang hukum yang sekarang ini sudah bisa dibeli. Misalnya kasus terbaru ini, kasus yang luar biasa yang masih sangat viral, yakni tentang mega korupsi yang sekian triliun itu hanya mendapat hukuman 6 tahun. Nah, itu menggambarkan bahwa
hukum yang diciptakan oleh manusia itu tidak akan bisa memberi solusi atau memberi jawaban atau mengatasi kerusakan-kerusakan dunia ini yang sudah rusak istilahnya. Mari kita sama-sama introspeksi diri kita sendiri, bahwa apakah kita ini termasuk orang-orang yang terjerat oleh sihir Dajjal tersebut atau sebaliknya. Nah, satu-satunya yang bisa menangkal sihir Dajjal itu adalah Al-Masih Isa Al-Masih, yang itu digambarkan, dinubuahkan oleh banyak sekali agama, hampir semua agama, tentang turunnya Isa Al-Masih. Nah, apakah Isa Al-Masih itu saat ini sudah hadir? Pastinya sudah. Ketika Dajjal itu sudah turun, maka auto Isa juga turun ke dunia ini, yakni untuk mengentaskan manusia ini dari sihir Dajjal. Nah, kemudian sosok Isa Al-Masih itu siapa sih? Itulah yang disebut Al-Mahdi, orang yang memberikan petunjuk agar orang itu kembali memakai dua matanya, kembali memakai dua sudut pandang dalam memandang sesuatu. Yang mulanya hanya memandang sesuatu itu dari sudut pandang jasmani, sekarang Isa Al-Masih atau Al-Mahdi itu mengajak orang untuk kembali membangkitkan ruhaninya. Nah, dan itu semua hanya kita temukan di metode Tarekatullah yang banyak dianggap orang-orang sebagai sesuatu yang bid'ah. Banyak yang mengatakan bahwa tarekat itu bid'ah, tapi sebenarnya tarekat itu adalah satu-satunya jalan keluar agar orang bisa keluar dari sihirnya Dajjal. Karena di dalam metodologi Tarekatullah itu akan kita temukan sosok guru, sosok Al-Masih Isa, sosok Al-Mahdi, yang itu adalah penangkal atau yang nantinya akan mengentaskan kita dari sihir Dajjal yang saat ini sudah mulai mengkontaminasi seluruh umat manusia dari seluruh aspek. Karenanya mari sama-sama kita belajar, sama-sama kita mencari guru rohani atau waliyah mursidah atau sosok Isa Al-Masih atau Al-Mahdi. Dan semoga saudara-saudara semua yang nantinya menemukan video ini adalah orang-orang yang termasuk dalam golongan Al-Mahdi tersebut. Dan akhirnya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.